Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat umur yang kita peroleh sampai hari ini, dan mudah-mudahan yang mendahului kita rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, dan mudah-mudahan duduknya beliau selama ini di kajian-kajian kita termasuk yang ditulis dengan amal baik di sisi Allah dan mendapatkan kebaikan yang banyak, dan mudah-mudahan sholat-sholat beliau termasuk yang menjadi penerang di alam kubur insya Allah, dan insya Allah menjadi cahaya ketika di yaumil akhir kelak, yang kita pun sesungguhnya akan segera menyusul. Maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan sisa umur menjadi umur yang barokah, dan kita benar-benar minta kepada Allah agar detik-detik yang sampai di kita bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, sebagaimana Rasulullah sampaikan, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan di antara keelokan dan keindahan Islam seseorang, yaitu dia bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Bahasa waktu berarti pergeseran dari detik demi detik pun kita harus betul-betul timbang-timbang, karena kita tidak akan bergeser kaki ini kecuali ditanya kepada kita 5 hal. Di antaranya adalah umur yang diberikan Allah kepada kita digunakan untuk apa. Jadi setiap kita secara asal akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang Allah titipkan kepada kita digunakan untuk apa? Waktu muda kita dulu dihabiskan untuk apa? Harta yang kita punyai diperoleh dari mana dan dimanfaatkan untuk apa? Yang kelima, dari ilmu yang kita punyai mana yang diamalkan? Maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan betul-betul tambahan umur untuk kita ini bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk beramal soleh, insya Allah. Dan selanjutnya sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa di atas sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan, tidaklah penting saya meninggal kapan dan di mana, yang paling penting ketika saya meninggal di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tanda tentang akhir yang baik dari kehidupan kita. Kita selalu pegangi bahwa innamal a'malu binniyat, memulai amal dengan niat, dinilai dengan niatnya, tetapi akhirnya kita tahu bahwa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Maka selalu kita minta akhir yang baik. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Kita memohon kepada Allah agar mendapatkan husnul khotimah. Maka adalah albir, kebaikan, jikalau kita yang ditinggalkan ini selalu mengingat beliau-beliau yang sudah meninggal, didoakan. Minimal kalau kita menyebutkan namanya Pak Mario rahimahullah ta'ala, disebutkan rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Tidak harus nunggu 1, 2, 3, 4, 5 hari, 7 hari, 40 hari. Setiap waktu kalau bisa kita mendoakan semua yang sudah mendahului kita. Kalau kita ingat namanya lebih baik, kita sebutkan namanya pribadi per pribadi, tentu saja lebih baik, menjadi penguat untuk pengabulan doa-doa kita insya Allah. Nah, Bapak Ibu sedaya, memanfaatkan waktu yang pendek sekarang
jeda antara subuh sampai pagi itu relatif pendek. Kita terakhir kemarin mengulang tentang ruku. Insya Allah sudah dipahami makna di dalam bacaan ruku. Kita masuk ke pelajaran berikutnya dengan meninggalkan pelajaran yang sudah dipahami. Sudah dibaca dan dipahami artinya belum di bacaan ruku. Jangan lewat pelajaran kita tetapi bacaan ruku kita belum hafal artinya, jangan. Dihafal betul gitu. Jadi bacaan ruku dihafal betul artinya supaya lebih memberikan manfaat kepada kita. Ingat Bapak Ibu sedaya, setelah ruku, ini kan baru saja ruku, di situ kita mengagungkan Allah. Kita tahu redaksinya semuanya mengagungkan Allah. Maka ditutup ketika berdiri dengan Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, ini kalimat ini Bapak Ibu, saya perdalam hari ini. Kalimat ini tuh kalimat yang menunjukkan bukan saja Allah mendengar pujian dari seorang hamba. Hampir seluruh ulama 4 mazhab termasuk Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan maksud dari Sami'allahu liman hamidah, Allah tuh enggak hanya mendengar tapi mengabulkan keinginan kita, mengabulkan doa-doa kita. Makanya kalau dengan lihat riwayat tentang permintaan-permintaan besar, di antaranya permintaan Zakaria alaihissalam ketika ingin memiliki anak dilakukan ketika berdiri, ketika i'tidal. Karena apa? Karena penyebutan ini Sami'allahu liman hamidah. Kalau mendengar, Allah Maha mendengar semuanya. Baik yang memujinya maupun yang mencelanya, Allah dengar semuanya. Maksud Sami'allahu liman hamidah, Allah tuh mendengar dan mengabulkan apa yang jenengan ingin. Maka di antara redaksi nanti ketika kita baca i'tidal adalah Rabbana lakal hamd. Yang ini yang biasanya dipakai oleh jenengan dari dulu. Mil'us apa mil'as? Mil'us. Saya juga dulu baca waktu masih kecil ajarnya mil'us. Meskipun saya baca hadisnya yang paling banyak mil'as. Tapi mil'us pun ada dalilnya di riwayat Ibnu Majah. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu kalimat itu kalau jangan paham itu dahsyatnya luar biasa. Rabbana, Rabb kami, lakal hamd, segala pujian untukmu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, dan sepenuh yang engkau kehendaki setelahnya. Kita nggak berkehendak, mungkin kita nggak bisa menyebutkan keinginan kita. Maksud mil'us samawati wa mil'ul ardi, kalaulah kita punya permintaan kepada Allah, yang permintaan itu kalau dinilai seluas langit atau sepenuh langit dan bumi, atau ada kehendak-kehendak lain yang kita tidak bisa sebutkan, karena Allah yang lebih tahu tentang kepentingan kita, itu Allah sudah siapkan pengabulannya. Bapak Ibu sedaya, maka kalau dengan sholat sunnah sendirian, nggak lagi jadi imam, nggak berjamaah, itu perpanjang tuh berdiri di situ. Kalau dengan nggak bisa bahasa Arabnya minimal batin, ya Allah, saya tuh ingin anak saya begini dan begini, saya tuh ingin begini dan begini. Itu di situ itu salah satunya. Karena Allah sudah siapkan, kalaulah pun pengabulannya, kalaulah pun permintaanmu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, itu Allah sudah siapkan. Maka sungguh orang yang paham ini dahsyatnya luar biasa. Maka sekali lagi ucapan Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya, maksudnya mendengar dan mengabulkan permintaan. Ini kalau dengan resapi betul, kita tuh mau naik itu udah nangis duluan. Rasanya tuh udah nangis duluan. Ya Allah, zat yang menciptakan kita, yang menyiapkan seluruh keperluan kita, sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk minta apapun yang kita sampaikan. Bukankah kita punya keperluan yang sangat banyak Bapak Ibu? Gini Bang ya, kita punya keperluan sangat banyak, baik keperluan dunia maupun keperluan akhirat.
kita sebutkan di situ betapa banyak kebutuhan kita. Di antara yang Allah cinta kepada seorang hamba adalah seorang hamba meminta kepadanya. Allah bisa marah ketika seorang hamba tidak meminta kepadanya. Kita diberi kesempatan oleh Allah pada waktu i'tidal. Termasuk di situ minta Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Bagi kita yang sudah maghrib seperti ini umurnya, permintaan husnul khotimah itu permintaan yang urgent. Saya pernah ngobrol sama Pak Parti, di antara doa sujud beliau adalah minta husnul khotimah. Dan itu betul. Minta taat kepada Allah, minta taat. Wa min ta'atik ma tubalighuna bihi jannata. Ya Allah, saya minta taat kepadamu, ya dengan taat itu engkau mudahkan aku masuk surga. Hal-hal seperti ini, doa-doa besar seperti ini bisa jenengan mintakan ketika i'tidal. Masya Allah, jangan buru-buru turun, jangan buru-buru turun. Kalau sholat sunnah, ya, makanya asalnya Bapak Ibu Sedoyo, asalnya ibadah itu tidak terlihat oleh orang. Adapun sholat berjamaah adalah kaidah khusus, syariat khusus untuk kita untuk saling mengenali, saling memahami, saling tahu. Tapi asalnya sebenarnya sholat itu sendiri. Jenengan akan bisa merasakan kedekatan panjenengan dengan zat yang menciptakan panjenengan ya ketika sendiri, baik itu siang maupun malam. Makanya saya sampaikan di minggu pertemuan sebelumnya, jadikan salah satu sholat panjenengan menjadi prime time jenengan yang jenengan benar-benar dekat sama Allah. Saya punya teman yang dia waktu asar, teknik kimia juga Pak. Beliau punya kebiasaan, pokoknya kalau ba'da asar sampai maghrib itu ya muneng masjid. Padahal beliau orang yang sibuk luar biasa. Tapi dia punya waktu yang merasa bisa dekat di siang hari, maksudnya itu ba'da asar. Dia pada asar tuh sampai maghrib tuh nggak keluar dari masjid. Ya dia di situ dia baca Quran, dia di situ baca tafsir, dia di situ zikir, kemudian macam-macam sampai datang waktu maghrib. Ini orang kekayaannya juga nggak sedikit, banyak sekali kekayaannya. Jadi kalau dikatakan sibuk, sibuk luar biasa. Ngurusi banyak perusahaan juga. Tapi kenyataannya masih punya waktu seperti itu. Adapun saya waktu duhur biasanya. Saya termasuk yang menyempatkan waktu paling longgar untuk bisa duduk di masjid lama itu waktu duhur. Maka biasanya saya setengah jam sebelumnya sudah duduk di masjid. Berusaha untuk itu tadi, memaknai kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan senang ketika kita menunggu waktu sholat itu penting. Kalau jenengan datangnya lebih dulu sebelum muadzin adzan, jenengan duduk di pojokan, zikir, itu nikmat sekali Bapak Ibu. Kita harus punya waktu itu. Karena apa? Kita sudah maghrib Bapak Ibu. Udah isya malah. Jadi kalau kita nggak punya waktu seperti itu, mau kapan lagi? Mau kapan lagi? Terlebih sekarang masih bulan Al-Muharram, masih sedikit waktu tersisa buat kita untuk memupuk seluruh amal soleh kita. Kita masih tercatat sholat kita di hari-hari ini sama-sama sholat subuh lebih tinggi nilainya dibandingkan di bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru nanti ketemu Rajab. Bayangkan, kita tahu seperti ini kan iman-iman banget sampai enggak efektif. Ada seorang yang sampai ke saya mengatakan, ini masjid ini belum ngaji dengan saya, baru satu kali. Rencananya mau rutin seperti ini. Beliau mengatakan, saya Ustadz mengikuti jenengan lewat YouTube. Kalau saya ngupload dia ikut. Salah satu yang menjadi pembahasan jenengan terakhir adalah persoalan Al-Muharram. Sejak itu saya mau meninggalkan sholat rawatib saja kok takut ya rasanya. Eman banget Al-Muharram ketinggalan rawatib. Ini saya perhatikan orangnya dulu nggak begitu rajin. Ini tiba-tiba rajin banget. Akhirnya ngobrol-ngobrol, beliau menyampaikan itu. Kalau yang nggak ketemu lewat langsung begini saja jadi rajin, jenengan yang ketemu saya langsung lebih rajin. Jadi beliau mengatakan eman banget Al-Muharram nganti tinggal sholat rawatib. Berarti rentetannya nganti tinggal sholat tahajud, nganti tinggal sholat witir, kan begitu. Ya kan? Karena di dalam video itu saya sampaikan begitu. Mudah-mudahan kita semuanya diberi istiqomah dan diberi taufik oleh Allah agar bisa sedemikian. Jadi sekali lagi Bapak Ibu,
kita mempelajari i'tidal dengan sebaik mungkin. Kemudian kemarin juga sudah saya sampaikan tentang apakah makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Saya bacakan lagi satu referensi. Karena ini ada dua pendapat. Kalau kita merujuk kepada sebagian ulama termasuk Asy-Sya'di misalnya, beliau mengatakan berdasarkan dalil wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita suruh mengucapkan Rabbana lakal hamd, dari hadis itu maka makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tetapi pendapat Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, beliau termasuk yang menguatkan baik imam, makmum maupun munfarid semuanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Pendapat Imam Nawawi. Saya bacakan ini. Hadis yang membicarakan masalah ini adalah dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Atau dalam satu riwayat Rabbana lakal hamd. Ada waw dan tidak. Kemudian ini artinya jika imam bangkit dari ruku maka bangkitlah. Jika ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Nah, ini dalil ini ada di hadis riwayat Bukhari nomor 689, 734 dan Muslim nomor 14, berarti muttafaqun alaih. Nah, ini menjadi dalil bagi yang menyampaikan bahwa makmum tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah ketika menjadi makmum. Nah, adapun perkataan Imam Nawawi, ya kita tahu Imam Nawawi ulama sangat besar ya, rahimahullah taala dalam masalah ini. Menurut mazhab Syafi'i, ketika bangkit dari ruku hendaklah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Bukan sami Allahu liman hamidah, bukan ya. Ini dibaca Arabnya supaya matnya betul. Karena ini juga bermasalah kalau dengan bacanya keliru di mat. Ini nanti hamidah itu yukhilu bi makna. Enggak tahu maknanya apa itu. Maka diperhatikan. Nanti kalau dengan baca itu baca Arabnya. Menurut Atta dan beberapa ulama yang lain, Muhammad bin Sirin, mohon maaf, Ishaq dan Daud, bacaan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd berlaku untuk imam, makmum dan munfarid. Menurut pendapat beliau ini imam besar semua. Menurut Imam Atta, kemudian Muhammad bin Sirin, Ishaq dan Daud, bacaan sami Allahu liman hamidah berlaku untuk imam, makmum dan sholat sendirian. Jadi ini pakai pendapat yang mana silahkan. Dua-duanya ada dalilnya. Kemudian Imam Abu Hanifah, kita tahu ini madhabnya juga besar, berpendapat bahwa bacaan sami Allahu liman hamidah berlaku untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan bagi makmum cukup membaca Rabbana lakal hamd. Memang Imam Abu Hanifah dalam beberapa hal memang sedikit berbeda dengan di madhab Syafi'i. Demikian pula pendapat Ibnul Munzir dari Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah, Asy-Sya'bi, Malik dan Ahmad. Imam Ahmad menyatakan bahwa demikian aku berpendapat. Kemudian beberapa ulama yang lain seperti Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad dan Ahmad menyatakan imam menggabungkan bacaan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd, sedangkan makmum cuma mencukupkan dengan Rabbana lakal hamd. Jadi sekali lagi ini adalah pendapat yang makmum tidak mengucapkan. Saya menyampaikan kedua-duanya seperti ini biar jenengan yang praktek salah satunya tentrem, maksudnya supaya tentrem. Disebutkan oleh Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah, memaknakan hadis di atas. Ketika ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd, di mana kalian sudah tahu bahwa tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi ini beliau memahami, Imam Nawawi memahami maklum. Maklum itu sudah dipahami bersama bahwa ketika imam sami Allahu liman hamidah, ya makmum itu mengucapkan. Itu maksudnya. Ini menurut pendapat Imam Nawawi, tanpa pun penjelasan dimaklumi. Maklum itu dalam bahasa Arab berarti
wis dipahami, ya adatnya ngono kuwi, itu maksudnya itu. Bahwa tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yang disebut dalam hadis hanyalah Rabbana lakal hamd bagi makmum, karena bacaan sami Allahu liman hamidah dijaharkan atau dikeraskan, sehingga makmum mendengar, sedangkan bacaan Rabbana lakal hamd tidak dikeraskan atau dibaca sir. Mereka pun sudah tahu akan sabda Nabi Muhammad SAW, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat, shollu kamaro aitumuni sholli. Kaidah asalnya perbuatan Nabi SAW boleh diikuti. Kaidah asalnya perbuatan Nabi Muhammad SAW boleh diikuti. Maka ketika sami Allahu liman hamidah, pendapat Imam Nawawi, ya secara makmum yang mengikuti otomatis sami Allahu liman hamidah. Paham maksudnya pendalilannya? Jadi ini Imam Nawawi termasuk yang berpendapat makmum membaca. Nah, bagaimana kita? Terserah jenengan. Saya termasuk yang kadang-kadang praktek, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang saya juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kadang-kadang tidak. Karena dua-duanya ada pendapatnya. Dalam kasus seperti ini, sepertinya tidak ada yang paling kuat yang mana, itu enggak di sini nih. Ini sama-sama pendalilannya cukup baik. Intinya para makmum diperintah tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tak perlu ada perintah khusus menurut dalil tadi. Paham ya? Rasulullah sebagai imam sami Allahu liman hamidah dijahar. Kemudian ketika Rabbana lakal hamdi sir, maka maklum secara asal apa yang dilakukan oleh Rasulullah diikuti. Jadi tanpa perintah khusus fikih kondo sami Allahu liman hamidah pun secara maklum orang sudah paham itu mengikuti, itu maksudnya. Menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah taala. Sedangkan bacaan Rabbana lakal hamd karena dilirihkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya. Wallahu alam. Ini pendapat beliau. Adapun perintah wa idza ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah kemudian diperintahkan dalam hadis tadi faqulu Rabbana lakal hamd, karena Rabbana lakal hamd diucapkan lirih, mbok ora ngerti. Pahami maksudnya nggih. Tapi yang dikeraskan, yang dijaharkan maklum dipahami, gitu maksudnya. Kesimpulan dari pendapat Imam Nawawi, bacaan sami Allahu liman hamidah dibaca oleh imam, makmum dan orang yang sholat sendirian. Wallahu alam. Jadi ini pendapat yang menguatkan makmum juga ikut baca. Nanti jangan silahkan dipraktekkan yang mana. Ini dari kitab Manhajus Salihin. Manhajus Salihin. Kebetulan saya dulu pernah menamatkan kitab itu bersama beberapa asatid di Jogja, insya Allah. Kemudian pendapat yang lebih kuat kemarin bagaimana posisi tangan ketika iktidal tidak sedekap tapi irsal. Tapi sekali lagi pendapat ini juga pendapat yang ada pendapat lain yang mengatakan sedekap. Menurut pendapat Imam Ahmad, baik sedekap maupun irsal silahkan saja. Jadi kalau dengan melihat orang sami Allahu liman hamidah, Imam Ahmad rahimahullah taala menyampaikan baik irsal dilepas ataupun diletakkan seperti ini, kembali seperti ketika kita sedekap waktu takbiratul ihram, maka itu pun ada pendapat yang mendukungnya. Jadi jangan nggak usah berselisih di situ. Iku sami Allahu liman hamidah yang ngono ya. Delok malahan. Jangan. Kita jangan sudah tahu ilmunya bahwa itu pun ada pendapatnya. Saya pakai yang mana? Saya pakai yang irsal, saya pakai yang ke bawah. Rasanya kok karena belum biasa saya mungkin nih. Jadi meskipun ada dalilnya sami Allahu liman hamidah, rodo aneh rasanya itu. Rasanya rodo aneh. Jadi kan praktek yang mana? Ada yang praktek sami Allahu liman hamidah? Saya sering lihat di Jogja kayaknya banyak yang praktek itu juga. Sekali lagi itu pun ada dalilnya, tetapi pendapat yang lebih kuat insya Allah yang irsal, insya Allah yang dilepas, insya Allah lebih kuat. Dengan menghormati pendapat yang bersedekap. Kemudian saya tekankan sekali lagi, riwayat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat, ketika beliau sujud, beliau ruku dan duduk di antara dua sujud, semuanya hampir sama panjangnya.
Jadi sekali-kali mumpung masih hidup, praktek Bapak Ibu. Sekali-kali jenengan rukuk panjang, berdiri panjang, duduk di antara dua sujud panjang, sujud panjang, sekali-kali lah, sekali-kali. Sebagaimana saya sampaikan riwayat, meskipun ini riwayatnya Israiliyat, tidak bisa dijadikan dalil. Ketika zaman Nabi Nuh dulu katanya ada seorang ibu yang anaknya meninggal umur 300 tahun menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis Pak Ibu? Kasihan anak saya masih kecil sudah meninggal. Umurnya berapa? 300 tahun. Kata ibunya, kasihan anak saya masih remaja, udah meninggal. Maka Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan akan datang suatu masa umur tuanya mereka 60 tahun. Hah? 60 tahun umur tuanya mereka? Iya. Untuk memberikan penghiburan kepada ibu tadi. Bagi anak itu ngatus ki wis akeh banget. Akan datang suatu masa di akhir zaman nanti umur tua orang-orang ya 60 tahun. Kapan itu? Sekarang. Sekarang Bapak Ibu. Apa jawaban ibu itu? Dia mengatakan, andai aku hidup waktu itu, maka aku akan sujud terus dan saya nggak akan angkat kepalaku untuk tidak sujud. Meskipun sekali lagi ini Israiliyat. Israiliyat itu berarti bisa jadi dalil, bisa jadi tidak. Kita ambil hikmahnya saja. Kalimat andai saya hidup waktu itu, sekarang berarti, nah ibu itu hidupnya sekarang. Kata dia, saya tidak akan angkat kecuali sujud terus sepanjang hidup. Ya Bapak Ibu, ini kan penting ya untuk dijadikan ibrah buat kita. Lah kita banyak dolanan HP. Subhanallah. Maka sekali lagi saya sampaikan, min husni islamin mar'i tarkuhu malayakni. Di antara indah dan eloknya Islam seseorang, nggak ikut-ikutan yang bukan urusannya. Karena apa? Itu menghilangkan waktu. Lagu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Siapa yang salatnya khusyuk? Al-Baqarah 46, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang sadar setiap waktu bahwa dia itu akan dipanggil oleh Allah, akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, sudah disebut dalam surah Al-Baqarah jelas. Sopo to yang salatnya khusyuk yang disebut di dalam Al-Mu'minun tadi itu, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang mukmin itu. Yaitu siapa? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Siapa yang sholatnya khusyuk? Disebut di dalam Al-Baqarah 46. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang sadar setiap saat bahwa dia itu akan mati. Kapan saja, sehat atau sakit, bisa tiba-tiba meninggal. Dia tahu persis yang seperti itulah yang bisa menghadirkan seperti itulah yang sholatnya khusyuk Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi keadaan menghadirkan kita itu habis ini mati itu penting, itu syariat Islam Bapak Ibu. Ayat keduanya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang tidak menyia-nyiakan, tidak lagu, orang kakean dolanan. Udah 40 tahun isi geguyon kepiye. Hidup santai Ustaz, jangan dipikir terlalu ngepepeng gitu, serius terus. Memang harus serius Bapak Ibu. Memang harus serius. Ada yang menyampaikan begitu itu ke saya tuh. Ustaz, jangan terlalu serius lah. Ya dibawa santai lah. Allah itu rahmatnya luas gitu. Enggak usah lah terlalu harus kenceng di fikih, subhanallah. Lagi kenceng di fikih aja kita belum tentu diterima, apalagi enggak kenceng gitu. Makanya hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal. Liberal yang menyampaikan tentang kalau berkedip menuju kepada setan saja diterima, masa iya kepada Allah jengkang-jengking ora diterima? Jangan pakai dalil itu nggih. Kan ada kan pendapat seperti itu. Orang mau meninggal digoda oleh setan di sakaratul maut. Cukup berkedip saja untuk menyatakan kekafiranmu. Tak. Kemudian berkedip betulan sebagai tanda mengikuti iblis, maka diterima. Lah giliran salat karo Gusti Allah kok wis ora pas-pas, ora lurus ora ketompo, ini kepiye iki? Ini pemikiran liberal itu seperti itu. Gusti Allah luas rahmatnya. Ingat, dulu kita sudah pernah belajar tentang masalah takut dan roja.
Orang yang meninggal punya takut dan roja, insya Allah dijamin surga. Orang yang takut betul kepada Allah terhadap dosa-dosanya, orang yang berharap betul rahmatnya Allah, itulah yang masuk. Jadi jangan ambil salah satunya, rahmatnya Gusti Allah luas, maka aku sholatnya janjian di apa-apa. Nah, ini masalah, Bapak Ibu setuju. Karena di situ ada khauf juga, rasa takut. Maka hadirkan sekali lagi Bapak Ibu, iktidal tolong diperhatikan betul. Ini kita belajar hal besar. Okay? Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar dan Allah mengabulkan permintaan kita. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Seluas langit, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh kehendak yang engkau kehendaki itu setelahnya. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara redaksinya adalah itu. Kebanyakan pakai yang pendek. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Wis. Ya itu juga boleh. Itu juga redaksi yang dibolehkan. Maka kita baca lagi tentang redaksi. Kemarin redaksinya apa saja? 1. Allahumma rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamd. Ini hadis riwayat Muslim nomor 404. Kemudian Allahumma rabbana walakal hamd. Pakai wa, itu hadis riwayat Bukhari nomor 795. Kemudian rabbana lakal hamd tanpa Allahumma. Hadis riwayat Bukhari nomor 722, Muslim nomor 477. Jadi ini dalilnya kuat semua Bapak Ibu. Kemudian Rabbana walakal hamd pakai wa, pakai dan berarti hadis riwayat Bukhari nomor 689 dan Muslim nomor 411. Nah, adapun Bapak Ibu, kalau jenengan mau pakai redaksi yang lengkap, salah satunya adalah ini Allahumma Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian ahlas sana'i wal majdi. Kemudian la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa fa'udzal jaddi minkal jaddu. Itu diantara yang redaksi cukup lengkap, walaupun ada redaksi yang lebih panjang lagi dari ini. Nah, Bapak Ibu sedaya, ini sekali-kali jenengan sebutkan. Karena apa? Ini maknanya luar biasa, sangat bersambung dengan ucapan Sami Allahu liman hamidah panjenengan maksudnya. Ya kan? Karena disebutkan Allahumma ya Rabb, ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana, Rabb kami. Ya, jenengan harus pahami seperti itu kalau baca supaya meresap. Allahumma. Karena Bapak Ibu sedaya, di antara maksud Allah mendengar, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar dan mengabulkan. Di antara para ulama menyebutkan maksudnya mengabulkan bagi orang yang paham. Ini penting ini. Ini pentingnya kita belajar Bapak Ibu. Pentingnya kita belajar. Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud Allah mendengar dan mengabulkan bagi pengucap yang paham yang dia maksud. Makanya orang yang sholatnya berkualitas, insya Allah ya ngaruh tenan memang kepada kehidupan. Bayangkan, Allahumma ya Allah, Rabbana Rabb kami, lakal hamd, kita memuji Allah. Asalnya berdoa dengan memuji Allah dulu, ya kan, lakal hamd. Bagimu segala puji, mil as-samawati wa mil al-ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Tidak juga harus pakai tajwid di situ. Kalau dengan tanpa didengungkan pun enggak apa-apa. Karena ini bukan bacaan Al-Quran. Saya mencontohkan didengungkan karena pakai tajwid. Wa mil ama syi'ta min, kan itu nun sukun ketemu sya, yaitu ikfa bacaannya. Maka dibaca bukan min syai'in itu. Kalau berdasarkan ilmu tajwid begitu. Min syai'in ba'du, ya kan? Sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu. Dan itu terkait dengan tadi apa? Permintaan. Kalau jenengan punya permintaan seluas langit, sepenuh bumi, maka Allah sudah sediakan pengabulannya. Ya Allah, saya minta anak saya sehat. Ya Allah, saya minta husnul khotimah.
Ya Allah, saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta. Allah sudah siapkan itu. Bahkan yang kita tidak kehendaki, kita tidak minta, Allah sebutkan wamil amasyi'ta min syai'im batu, atau hal-hal yang saya nggak berkehendak atasnya tapi engkau berkehendak atas itu, kalau itu baik buat kita, Allah sediakan min syai'im ba'du. Itu terserah Allah saja. Kemudian ini disebutkan di akhirnya la mani'a lima a'taita, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan. La mani'a lima a'taita, yang luas-luas itu, permintaan yang banyak itu. Kalau Allah mau kabulkan, nggak akan ada yang bisa menghalangi, terserah Allah. Kalau Allah sudah berkehendak ya sudah. Jangan pernah nggak melihat orang tadinya miskin, tiba-tiba dibukakan pintu rezeki oleh Allah, gampang banget untuk rezeki. Pernah melihat seperti itu? Saya menyaksikan begini itu banyak. Orang yang tadinya miskin, jualan cuma ini, tiba-tiba setiap apa yang dia sentuh seolah-olah jadi rezeki. Ada itu, saya punya saudara yang begitu, masya Allah, dulu miskin, gitu. Lama, miskinnya tuh lama banget, miskinnya. Tapi begitu dibukakan pintu rezeki oleh Allah, masya Allah, kok yo popok tidak di rezeki. Ya ini, kalau Allah berkehendak membuka, la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Adapun tidak ada pula yang dapat memberi apa yang engkau halangi. Kalau Allah lagi tutup pintu rezeki, mbok dipiye-piye ngono ya tetep ora dadi. Ketiban salah wae. Usaha bangkrut. Tambah modal hilang. Nyilih modal malah dadi utang. Itu seperti itu. Dan ini disebutkan di dalam salah satu redaksi i'tidal kita, Bapak Ibu. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Bayangin, enggak bermanfaat harta yang kalian miliki kalau berkehendak. Jenengan punya 5 gunung emas, bisa sama sekali enggak bermanfaat buat jenengan kalau Allah berkehendak untuk tidak bermanfaat. Kenapa? Dal jaddi minkal jaddu, karena sesungguhnya hanyalah dari mula seluruh kekayaan itu. Kita tuh cuma dititipi, Bapak Ibu, jangan petitingan. Kalau jenengan ketiban sugihmen, kita nggak usah mengklaim. Sebaliknya dalam kondisi kita miskin, kita pun nggak usah terlalu bersedih, Bapak Ibu. Saya mengalami dua-duanya, masalahnya jadi tahu rasanya. Saya tahu rasanya. Ketika dalam kondisi longgar, yang penting itu kita tuh ditanya itu. Fikih berharta itu berat, Bapak Ibu, tak bilang. Fikih berharta itu berat. Pertanyaannya dua. Jenengan punya sandal jepit kanan, podok kanan nggak dirawat, bermasalah loh. Ditanya loh sama Allah. Makanya pastikan rumah kita tuh bersih. Jangan nyimpen barang-barang yang karu-karuan rakanggo. Sok ditakoni dihisap. Jangan lagi kok sandal kanan kiri. Kiri podok kiri kalau jenengan sia-siakan nggak bermanfaat, itu dihisap, Bapak Ibu. Makanya lembaran-lembaran uang yang kita punya kalau kita manfaatnya nggak bagus tuh jadi lembaran-lembaran lempengan-lempengan panas buat kita, subhanallah. Maka di sini katakan la mani'a lima a'taita. Ya, kalaupun Allah mau kasih, nggak ada yang bisa menghalangi kok. Allah takdirkan jenengan sugih banget tiba-tiba, terserah Allah. Nggak ada yang bisa menghalangi. Oke, wong ora rajin, wong yo ngono kok saiki yo sugih. Terserah Allah, nggak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya, ketika Allah berkehendak untuk nutup, ya udah ditutup aja. Usaha nanti piye-piye tetap ketutup. Walaupun tentu saja ada hubungan antara rajin dengan keberhasilan, tentu saja ada. Peran kita ada di situ, tetapi sangat kecil. Walaupun sudah rajin luar biasa, nek orang waktu ini tetap raiso. Ini kesadaran. Maka dikatakan wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Maka redaksi ini dibaca, Bapak Ibu, di dalam i'tidal. Sudah pernah baca yang ini belum? Kebanyakan Robbana lakal hamd, Ustaz. Salah satunya ini redaksinya. Atau redaksi yang lain yang juga sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu Rabbana lakal hamd hamdan katsiran mubarakan fih mubarakan ilaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu juga redaksi yang baik. Nah, yang penting masing-masing redaksi ini dipahami kata per katanya. Rabbana, Allahumma ya Allah, Rabbana, Rabb kami, lakal hamd, bagimu segala puji, mil as-samawati wa mil al-ardi, seluas langit dan seluas bumi, atau sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil amasyita min syai'in batu, atau sepenuh yang kau kehendaki setelahnya, terserah Allah. Kemudian
ahlas sana'i wal majdi, ahlas sana'i wal majdi, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa lam yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, ini saya mengajak panjenengan untuk benar-benar meresapi kalimat-kalimatnya. Jangan lewat belajar sholat yang begini kita tidak paham, sehingga tidak meningkat kualitas sholat kita. Makanya saya ulang-ulang seperti ini. Saya yakin walaupun diulang seperti ini terasa baru lagi, ya enggak? Ya enggak? Walaupun ini sudah disampaikan tapi terasa baru lagi kan? Inilah mengapa saya dalam beberapa kasus di kitab sholat itu saya ulang-ulang. Berharap supaya jenengan lebih nempel. Wong diulang-ulang saja kadang-kadang si liwat. Gini bang, sesepuan biasa. Sesepuan itu memang ya resikonya rodo-rodo lambat. Walaupun dulunya IQ-nya 145, bareng wis sepuh memang berkurang. Masya Allah. Nah saya kira itu yang disampaikan pagi ini mudah-mudahan bisa diambil ilmunya, kemudian mulai diamalkan, diresapi betul. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan Allah sayangi kita semua. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang dalam keberkahan. Adapun yang mendahului kita doakan rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati mereka semua. Saya insya Allah masih mengingat bagaimana beliau duduk di situ kemudian mendengarkan kajian. Mudah-mudahan sekali lagi hari ini di alam yang baru itu kuburnya luas, dan mudah-mudahan sholatnya menjadi penerang untuk setiap kehidupannya di alam kubur. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.